Yeah, came at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini di video kali ini Kampung Anggrek Tim berada di salah satu rumah produksi SCS Sinergi Cemara Sehati yang merupakan salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Kolaka, tepatnya di Desa Malaha, Kecamatan Samaturu. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan seseorang anak muda, pegiat usaha dan juga merupakan pengelola dan juga pengurus dari SCS ini sendiri. Kakak Lama, gimana kabar? Alhamdulillah, baik Om Jack. Bah, melihat daripada raut-raut mukanya ini memang sosok milenial pengusaha ini. Oke, tak kenal maka tak sayang maka tidak akan kita ketemu lagi. Maka dari itu, Kalama kenalan dulu untuk warga Kampung Anggrek. Baik, nama saya Lama, lahir di Bone, kemudian lanjut sekolah dasar di Bone juga. Kemudian barulah saya setelah lulus sekolah dasar baru ke sini, ke Samaturu. Lanjut di SMP 2 Samaturu, kemudian lanjut SMA 1 Samaturu. Kemudian saya lanjut kuliah di Universitas 19 November Kolaka, jurusan Teknik Pertambangan. Teknik Pertambangan. Waduh, keren. Nyambungnya dengan usaha yang sementara ini dijalani ini di mana ini Kakak Lama ini? Ya, agak bertolak belakang sih dengan yang jurusan yang background saya. Iya, betul. Background saya pertambangan, sedangkan hari ini saya mengembangkan UMKM. Iya. Motivasinya dari mana ini? Sebenarnya motivasinya itu setelah saya selesai, kemudian kembali ke kampung ini, ternyata di daerah saya itu banyak sekali yang bisa dikembangkan gitu. Betul. Kemudian anak-anak muda di daerah saya juga kan mau berbuat, tapi kadang tidak ada wadah kan? Tidak ada wadah. Ya. Ini. Jadi itulah dari situlah kita kumpul sama-sama. Ini kita anak muda ini mau buat apa begitu maksudnya? Iya. Barulah tercipta jadi usaha ini. Karena apa namanya? Berasal dari situ akhirnya membuang ego jurusan. Ya itu kan memilih jurusan pertambangan berarti ya mindset di awal Anda ini kan berarti wah nanti kerja di tambang atau kerja di mana, intinya yang berhubungan dengan tambang. Tetapi melihat ya mungkin hati miris, ini kampung penuh dengan potensi, anak muda banyak. Nah, saya ini sarjana, apa sih yang bisa saya buat untuk kampungku? Ternyata Kakak Lama ini sudah berani untuk mempraktekkan yang sering kita baca di buku-buku motivasi itu, bahwa bermental pengusaha itu lebih baik daripada bermental pekerja. Dan ya saya rasa Kakak Lama sudah mulai membuktikan. Baik Kakak, ini kita bicara masuk ke teknis ya. SCS, saya rasa ini nama yang sangat unik, menarik. Dan juga istilahnya gimana ya, melihat namanya saja orang sudah jatuh cinta dengan SCS, Sinergi Cemara Sehati. Nah, bicara SCS ini kan salah satu UMKM ya, UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang pembuatan cemilan, oleh-oleh. Nah, kalau saat ini kan masih yang ada di hadapan saya ini, yang ada di belakang Kakak Lama juga itu yang bersusun banyak, itu keripik pisang. Keripik pisang. Awal memulainya kapan? Jadi saya cerita dari terbentuknya dulu lembaga. Kita membuat sebuah lembaga dinamai koperasi. Jadi lembaga kita di koperasi. Itu terbentuk pada tahun akhir 2019. Ya, akhir 2019 kita sudah buat wadah. Setelah wadah ini terbentuk, kita ini mau apa kan? Iya. Setelah anak muda yang terbentuk semua sudah ada, barulah awal tahun 2020 lah. 2020. Itu awal masa Covid itu. Betul. Ya, Covid kan kalau tidak salah di Maret April ya 2020 ya. Itu kita kayaknya bagusnya buat apa ya? Jadi inilah yang ternyata terlintas di pikiran kita semua. Kita buat
ini dulu, keripik dulu. Iya, jadi kuliner, kemudian juga bisa jadikan sebagai oleh-oleh. Iya, betul. Ya. Cemilan ya, cemilan 10. Iya. Ya, kalau makanan yang berat-berat kan biasa disebut dengan 10. Ya. Nah, ini kan makanan yang Ini ringan-ringan jadi cemilan. cemilan. Jadi yang istilahnya cemilan 10. Kakak Lama dengan teman-teman memilih yang cemilannya. Cemilannya ya, dah. Itu. Berarti memulainya itu saya bilang memanfaatkan waktu di mana orang pada saat itu dikurung di rumah. Pada Ya saat kan? Ya kan? Pada saat mulai Covid itu kan memang dulu gencar-gencarnya orang dilarang keluar. Dan ternyata disitulah ide dan kreativitasnya muncul. Iya kan, orang nggak bisa ngapa-ngapain Betul, kan. betul. Kemudian kan kita di desa, artinya kita yang bentuk ini kan antar tetangga rumah, pasti kita tahu kan, Iya. nggak ada yang keluar kota. Dari situlah kita terbentuk, nggak mau keluar cari kerja juga kan tidak bisa, karena terkendala COVID itu. Iya. Akhirnya terbentuklah seperti ini Iya. dari hasil diskusi bersama. Nah, untuk saat ini teman-teman yang tergabung dalam SCS ini sendiri sudah berapa orang? Kalau termasuk anggota kita sudah sekitar 32 orang. 30-an ya? Iya, 32, tapi yang aktif di usahanya ini ya sekitar 15 orang. 15 orang. Iya. Ini kan yang namanya Kakak Lama tadi bilang kan dikemas dalam satu kelembagaan koperasi. Berarti kan usaha bersama berarti. Ya, usaha bersama. Usaha bersama. Artinya bahwa tidak ada yang tidak ada pemilik satu orang ya. Gitu usaha usahanya bersama. Semua punya. Semua berhak. Semua berhak. Nah, tetapi untuk pengelolaannya, pekerjaannya itu hanya sebagian teman yang terlibat. Ya. Mungkin yang lainnya ada kesibukan atau apa gitu. Ya, kita baru bisa juga hanya merekrut anggota aktif kan baru segitu juga. Belum bisa. Artinya kan kalau tergabung banyak juga, kalau kita tidak bisa biayai kan, artinya mereka juga tidak bisa dapat apa-apa dari koperasi ini. Ya. Dan memang saya lihat ini dari saya jalan-jalan di rumah produksi ini, dari tadi saya keliling-keliling, saya sudah lihat peralatan-peralatannya sudah keren, canggih, dan saya bilang wah ini terkesan luar biasa sekali. Ini sudah mahal sekali. Apakah memang pada saat memulai ini barang ini sudah ada atau bertahap? Atau dari mana, dibeli sendiri atau bantuan atau seperti apa? Coba. Sebenarnya ini awalnya serba manual sih, pembuatannya ini serasi serba manual. Iya. Tapi setelah kita menunjukkan diri bahwa ada loh seperti ini di daerah Samaturu, artinya Pemda akan melihat, oh ternyata anak muda ini mau berbuat. Disitulah mereka bantu. Artinya bantuan itu sebenarnya dari Pemda sebagian besar. Karena melihatnya kita ini mau berbuat. Iya. Artinya juga kalau misalnya Pemda juga tidak menutup mata bahwa betul. Kalau ada yang mau berbuat, kenapa? Ya bantu juga. Betul. Artinya bahwa sebenarnya Pemda itu tidak pelit. Iya, tidak pelit. Pemda itu ada di saat kita memunculkan diri. Betul. Nah, pola inilah yang mungkin Kakak Lama dan teman-teman pakai ya. Iya, artinya kalau kita mau misalnya dibantu Pemda, artinya kalau kita tidak berbuat apa-apa, buat apa juga kita dibantu kan? Iya. Betul. Kan biasanya Kakak Lama, anak muda biasanya hanya formalitas saja biasanya. Ketika ada ide, belum apa-apa ujug-ujug proposal. Berarti pola ini Kakak Lama tidak pakai? Beda kita. Artinya bedanya di mana? Ini? Artinya kan proposal itu setelah kita setelah kita sudah berbuat. Artinya kalau hanya konsep, sekedar konsep, artinya semua orang bisa punya konsep. Semua orang bisa berkonsep, betul. Tapi sedikit yang bisa eksekusinya itu. Artinya ya kita sedikit demi sedikit lah eksekusinya. Artinya kita kan juga dari nol ya Kak. Ya Om Jack ya. Iya. Dari situlah baru kita perlihatkan bahwa pemerintah kita ini mau berbuat, mau besar juga ini. Iya. Artinya mereka mengeluarkan tangan lah. Sini kita sama-sama berbuat. Apalagi kan untuk kepentingan daerah. Iya. Berarti memang paradigma pemerintah itu cuek sama rakyatnya untuk olah tidak ya? Iya. Karena Kakak Lama sudah membuktikan. Begitu Kakak Lama munculkan diri, oh ini nih yang pantas untuk dibantu. Oh berarti konsepnya Kakak Lama dengan teman-teman memantaskan diri dulu, baru memunculkan dirinya. Wih, mantap.
Oh, serasi. Berarti serasi ini singkatan dari Sinergi Cemara Selati sebenarnya. Oh, Ya. SCS. SCS juga sama Sinergi juga. Cemara Selati. Artinya tapi kan produknya serasi. Serasi ya. snack. Serasi snack. Untuk saat ini masih di keripik ya. Keripik ya. Keripik. Untuk saat ini kan keripik dulu. Berarti tidak menutup kemungkinan akan ada produk-produk lain. Iya, kita sudah persiapan produk-produk lain. Ya. Nah, kalau penasaran, kalau keripik ini sendiri seperti apa sih alur dan proses dia dari awal sampai dia menjadi seperti ini? Jadi keripik ini kan terbuat keripik pisang ya. Iya. Artinya kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah sendiri. Iya. Itu banyak petani-petani pisang kita itu kan biasanya tidak laku pisangnya. Betul. Nah, artinya disitulah kita manfaatkan. Kita kerjasama sama petaninya, mereka yang tanam, kita beli pisangnya. Nanti kita yang kelola. Jadi sebelum adanya UMKM yang Kakak Lama bangun dengan teman-teman ini yang bergerak di pembuatan cemilan keripik seperti ini, dulu para petani bingung mau jual pisangnya. Iya. Nah, kalau sekarang dengan adanya ini terbuka lagi Iya. untuk pasarnya mereka untuk menjual ke sini ya, berarti pisangnya. Artinya secara tidak langsung Iya, berpengaruh sama ekonomi bawah kan? betul. Berpengaruh sama teman-teman petani Iya. yang mungkin tadinya pisangnya tidak laku Iya. atau dia capek tanam pisang tapi pisangnya mungkin laku tapi murah. Ya. Nah, dengan adanya Kakak Lama dengan teman-teman membuka peluang usaha ini secara tidak langsung berefek juga bagi mereka. Waduh, keren lah pokoknya. Nah, yang menjadi kami dari Kampung Anggrek ini penasaran bagaimana sih sistem pengelolaan kegiatan ini sendiri? Apakah pengelolaannya ini dikelola seperti apa gitu? Coba. Jadi setelah misalnya pisangnya Ya, dibeli dari masyarakat kan. iya. Kemudian ini teman-teman kan ada bagian produksi kan? Iya. Ya, teman-teman di bagian produksi ini itu pertama kan dikupas dulu. Iya. Kemudian apa namanya itu ya? Diiris. Iya. Ya, diiris dulu setelah dikupas, diiris, dicuci kan. Iya. Kemudian ini pengirisnya sudah pakai mesin Om Jack ya? Pakai mesin? Ya, sudah pakai mesin. Wih, tidak manual lagi. Ya, tidak manual lagi. Iya, Sudah pakai iya. mesin. Kemudian penggorengan juga sudah setelah diiris kan goreng. Iya. Kemudian setelah penggorengan semuanya sudah serba mesin sebenarnya. Hanya di pengupasan kulitnya saja yang belum kita dapatkan mesin apa yang cocok kira-kira itu. Iya. Berarti mulai dari Ya. pengirisan, ya. terus penggorengan semua kemudian sudah. ya sudah pakai mesin. Setelah penggorengan kan minyaknya banyak tuh. Om Jack, ya? Iya. Nah, kendalanya biasanya curhatan-curhatan teman-teman yang biasa bergerak di usaha keripik ini juga biasa di situ. Kendalanya di keripiknya itu biasa tidak bagus baunya atau apanya rasanya karena faktor Minyak. ini. Sekarang kita sudah ada juga alatnya namanya spinner. Iya. Jadi itu yang bisa menghilangkan minyaknya itu. Spinner. Pakai Ya? spinner itu. Iya. Terus rasanya, kenapa memilih? Kalau saya lihat ini varian rasa masih baru satu ya. Iya, baru satu Kenapa untuk Kenapa memilih coklat? Rasa coklat. Apakah mentang-mentang di Malaha banyak coklatnya? Ini saya coba dulu. Iya. Kalau namanya boleh ya? Ya, boleh, silakan Om Jack. Boleh. Biar karena kita sudah masuk ke segmen Iya. bicara mengenai rasa. Jadi kalau saya belum merasakan, takutnya saya bicara rasa Asal-asalan ini ya asal-asalan bukan dari hati. Iya. Ya, kenapa? Ini kan pertama kita memilih coklat dulu. Siapa sih tidak tahu Kolaka? Di daerah orang Kolaka yang pasti tahulah bahwa Kolaka itu kota kakao kan. Tubuhnya saja ada di Kolaka. Jadi kita manfaatkan itu coklat itu. Bahwa pisang ada, coklat juga ada di daerah kita. Oh, jadi itu. Iya. Jadi memadukan itu. Iya, memadukan itu dulu. Kolaka, kota Kakao. Ya. Jadi teman-teman Kakak Lama dan teman-teman membuat keripik pun ya kakaonya harus ikut. Kakaonya harus ikut dulu. Jadi ceritanya begitu. Tapi memang enak ya. Ya, nanti rasanya yang lain akan menyusul ya. Ini saya tidak wintok ini. Kalau memang enak memang. Aduh, luar biasa rasanya memang coklatnya. Ya. Pisangnya terasa tambah dengan rasa Coklat. baluran balutan coklat yang ada di atas keripiknya ini luar biasa sekali. Nah, apa sih
suka dukanya setelah yang namanya usaha itu kan pasti di awal pasti ada ininya, ada hambat-hambatannya. Jadi teman-teman di luaran sana yang nonton kita ini, kakak lama yang mungkin mau juga melihat video kita ini terinspirasi, oh mau juga mencoba, otomatis mereka pasti, kayak begini tuh tidak gampang loh, begini. Nah, kakak lama mungkin bisa bercerita pada saat memulai ini, apa sih hambatan yang paling mendasar yang kakak lama pernah dapatkan, biar teman-teman bisa belajar bahwa ketika mendapat hambatan seperti ini loh solusinya. Yang pertama kan kita bergerak ya dari nol ya Kak Jas. Iya, betul. Pertama kan modalnya kita ini kan modal ya, istilahnya ceka-ceka lah. Ceka-ceka. Ya, antara cari kawan. Antara yang anggota ini kan, ya ceka-ceka, kemudian mulai dari kecil lah. Belum ada ya dari manual itu. Ya. Mulai kecil. Dari situlah sedikit-sedikit modalnya bertambah. Ya, yang namanya juga koperasi kan memang harus seperti itu. Ya. Ya, saya rasa untuk daftar juga kan memang kita ini ya harus ceka-ceka seperti itu. Artinya ceka-ceka lah karena daftar anggota dan lain sebagainya, kemudian ada usaha, kemudian di akhir tahun ketika misalkan kita menghasilkan ya kita bagi-bagi SHU gitu kan. Konsepnya seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian dari awalnya kan tidak ada yang background pengusaha sebenarnya. Iya. Hanya motivasi aja yang besar sebenarnya. Betul. Kendalanya sih pertama awal-awal membuat itu ketahanan keripiknya itu kan. Sebelum ada mesin itu kan. Iya, betul. Itu awalnya jadi tidak bisa bertahan lama. Jadi kalau kita simpan misalnya di gerai-gerai itu, kalau tidak laku artinya kita harus ambil cepat karena apa ya namanya itu sudah kadaluarsanya cepat. Lempem atau apalah, pokoknya banyak masalah. Artinya awal-awalnya masalah pemasarannya termasuk agak sulit juga kan. Iya. Tapi artinya teman-teman melalui semua cara-caranya, kemudian media sosial, kemudian offline juga dilakukan. Artinya tahun lalu sampai hanya di Sulawesi Tenggara beberapa kabupaten kota lah sampai kita jangkau. Iya, keren sekali. Jadi hambatan-hambatan itu solusinya adalah mencoba terus. Iya, coba saja. Coba terus. Jadi kalau mau dibuatkan resep mungkin susah untuk dijelaskan ya. Karena solusinya adalah kita coba terus. Karena terlalu banyak hambatan sebenarnya kalau dari bawah. Tapi hambatan jangan itu membuat kita mundur ya Kak Lama ya. Oke, nah untuk target pasar sendiri untuk saat ini. Kalau untuk skala daerah, ya di daerah kita sudah kita jangkau, di skala regional lah sudah kita jangkau. Kemudian sudah mulai merangkak ke nasional. Bahkan kita sudah kerjasama sama diaspora. Wih, keren. Apa itu diaspora? Diaspora itu masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Yang seperti di Eropa dan lain sebagainya. Yang jelasnya luar negeri lah. Kita sudah bangun komunikasi. Tinggal tanda tangan MOU lah. Artinya tapi sambil kita tunggu ya. Sambil menunggu. Tinggal tanda tangan MOU dengan diaspora. Kalau selesai itu terangkat ini semua. Kita sudah bisa go internasional lah. Wih, keren. Nah, kalau untuk konsep desainnya, kemudian kemasannya memang sudah dirancang seperti ini. Iya. Dan kalau menurut saya ini sudah luar biasa keren. Saya lihat unik. Kenapa saya bilang unik? Karena saya belum pernah lihat kemasan keripik yang seperti ini tuh hanya ada di SCS, di Serasi Snack. Karena biasanya hanya plastik biasa tapi untuk SCS inilah mungkin yang menjadi daya tarik tersendiri. Orang beli itu biasanya orang lihat kan dari dia jatuh cinta karena pandangannya dulu gitu. Ini soalnya kita buat dulu brandnya dulu kan. Iya, betul. Artinya kalau kita kuat di brand artinya kita juga bisa lebih besar. Betul itu. Kalau kita sudah personal brand sudah kuat, bukan kita yang mencari pembeli, tapi pembeli yang akan mencari kita. Betul. Wah, ternyata Kakak Lama sudah paham juga dengan konsep ini. Oke, terakhir Kakak Lama ada yang mau disampaikan saran dan juga motivasinya untuk penontonnya Kampung Anggrek ini, karena penontonnya kita kasih nama warga Kampung Anggrek. Warga Kampung Anggrek. Ya, dan warganya kita ini banyak yang milenial loh Kak Lama. Jadi bolehlah sosok Kak Lama memberikan sedikit motivasi kepada mereka agar bisa juga ya minimal mencontoh lah apa yang dilakukan oleh Kak Lama dengan teman-teman SCS di Malaha ini.
Jadi kalau menurut saya anak muda itu harus bermental baja lah. Jangan hanya karena misalnya tidak diterima di suatu perusahaan kemudian down gitu kan. Betul. Ya kita harus menciptakan pekerjaan itu sendiri walaupun ya seperti ini mulai dari kecil dari nol. Kecil. Jangan mau buat usaha kemudian tidak ada modal lah. Iya, betul. Tapi kan sebenarnya modal utama itu adalah ide. Ide. Ya. Ide. Kalau sudah ada ide itu yang pertama. Ide kemudian eksekusi. Eksekusi. Ide juga kalau hanya ide Iya. saja tanpa eksekusi, wah Nol juga itu. nol juga, kali nol juga. Nol juga. Nah, kalau untuk pemerintah sendiri bagaimana? Ya seperti yang saya katakan dari awal bahwa kalau pemerintah itu saya kira tidak tutup mata untuk apalagi anak mudanya kan. Iya, betul. Kalau kita mau berbuat masa pemerintah kita mau tutup mata gitu. Iya, iya, iya. Nah, sampai saat ini yang menurut Kak Lama berperan lah. Maksudnya yang banyak melihat kita di bawah seperti Kak Lama ini ketika misalkan berhubungan dengan di atas, siapa sih yang paling banyak memberikan istilahnya perhatian kepada SCS ini sendiri, Kak Lama dan teman-teman? Kalau kita sementara untuk saat ini itu Iya. langsung ke Kepala Bapeda. Jadi kita langsung dinaungi. Bukan dinaungi, misalnya dibina lah dari Dibina. ya dibina beliau. Kemudian stakeholder di bawahnya Yang lain, juga ya yang lain. yang punya domain Iya, memang punya mengurusi domain. ini. Seperti misalnya dinas koperasi atau dinas perindustrian lah. Iya. Sekira mereka welcome sama kita. Kita kan hampir tiap hari komunikasi sama mereka. Iya, iya, iya. Apakah mereka yang datang di kantor kami atau kami yang datang di kantornya? Iya, 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 iya. Oke, Kak Lama, terima kasih atas sambutan hangatnya dan juga teman-teman SCS. Saya rasa cukup humble saya rasa sambutannya di malam hari ini karena Kampung Anggrek memang sengaja berkunjung ke sini untuk kunjungan karena kita di Kampung Anggrek ada salah satu program memang selain podcast ini juga podcast di beberapa tempat-tempat UMKM untuk kita melihat bahwa ternyata warga Kolaka itu sudah komplit. Di Kolaka itu sudah anak mudanya banyak yang kreatif. Cuman karena belum pernah kelihatan, makanya kita tidak tahu. Makanya inilah tugas kami dari Kampung Anggrek untuk memberitahu ke dunia bahwa ada seperti ini di Kolaka. Ada seperti itu dan juga Malaha. Ya. Ya. Oke. Terakhir apa yang Kak Lama mau sampaikan SCS ini harapannya ke depan? Saya kira itu pesannya cuma Malaha untuk dunia lah. Wes, Malaha untuk dunia. Oke, thank you atas waktu dan juga sambutannya. Terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang lain. Oke, teman-teman warga Kampung Anggrek dimanapun berada, demikian perbincangan saya dengan salah seorang sosok pemuda yang luar biasa, memotivasi kita semua untuk bagaimana bergerak maju untuk berusaha. Dan saya sangat tertarik dengan kata terakhirnya bahwa Malaha untuk dunia, artinya bahwa dia sangat cinta dengan daerahnya, makanya dengan dia berbuat untuk daerahnya biar daerahnya itu bisa dikenal di dunia. Oke, saya Om Jack, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Lama, thank you.